Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bicara tentang enzim secara prinsip. Jadi kamu sudah belajar tentang protein dan sudah tahu bagaimana protein itu berlipat. Sekarang kita belajar tentang enzim. Pekerjaan yang paling banyak dikerjakan oleh protein yang secara umum hampir memenuhi seluruh permasalahan yang ada di dalam dunia biokimia. Ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kalau masih ingat, saya bertanya, mengapa kertas tak terbakar? Ya nggak? Uh, Mungkin sekarang kita mulai dengan pertanyaan yang lain dulu. Pertanyaan, uh, kertas itu apa? Kertas itu sebenarnya terbuat dari selulosa. Dan selulosa itu secara prinsip ya glukosa juga. Hanya saja dia glukosa rantai panjang. Glukosa yang diikat dengan ikatan beta 14 namanya. Ikatan glikosidik beta 14. Dari mana kertas itu dibuat? Dari kayu, dari bambu gitu ya. Dan itu adalah bahan-bahan material serat selulosa yang ada di dalam tumbuhan. Uh, gitu ya. Jadi pada prinsipnya saat kita membakar kertas itu, yang kita bakar itu adalah glukosa gitu ya. Dan kalau kita bakar glukosa, maka reaksinya kayak gimana coba? Susunan reaksinya. Susunan reaksinya kayak begini kurang lebih. C6H12O6 tambah 6O2, hasilnya adalah 6H2O dan 6CO2 dengan pembakaran sempurna. Butuh oksigen, ya nggak, yang dibakar glukosa gitu ya. C6H12O6, tapi bukan cuma satu ya, ada banyak ya, rantai panjang. Begitu kira-kira. Oke. Nah, dari sini saya jadi punya pertanyaan yang lain. Kalau beras itu apa? Atau jagung, atau gandum, semua itu adalah uh, makanan serealia gitu ya. Biji-bijian yang kita makan sebagai makanan pokok gitu ya. Itu isinya apa? Isinya kebanyakan adalah pati atau bahasa lainnya adalah amilum, yang isinya itu kebanyakan isinya adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin atau amilum secara umum, ya isinya glukosa juga. Sama dengan selulosa. Bedanya adalah kalau dia rantai glukosa selulosa itu rantai ikatannya adalah rantai beta 14, kalau dalam kasus ini dia rantai ikatannya adalah rantai alfa 14 ya, ikatan alfa 14 dan sama-sama juga glukosa nih, kertas nih kalau di atas isinya juga glukosa tetapi ikatannya beta 14, ini alfa 14 ya. Harusnya ada pelajaran tentang apa itu ikatan alfa 14, ikatan beta 14 glikosidik antara dua glukosa. Nanti kalau kamu belajar yang rantai panjang berarti antara banyak glukosa. Tapi saya tunda pembicaraan itu, kita bicara tentang yang lain. Kalau dipikir-pikir, beras atau nasi yang kita makan itu kan nanti berubah jadi glukosa nih. Setelah kita makan, kita serap masuk ke dalam darah, darahnya berubah di dalam darah bentuknya glukosa. Diserap masuk ke dalam sel, terjadilah glikolisis. Hasil glikolisis itu apa sih? Dua pirufat, dua air, dan ada yang hafal? Secara prinsip begini, metabolisme glukosa di dalam sel itu dimulai dengan glikolisis. Ya. Dimulai dengan glikolisis. Glukosa, nanti hasil ujungnya adalah dua pirufat, tapi juga ada dua NADH yang dihasilkan di situ, dan ada dua ATP, dan juga ada dua air, 2H2O. Lanjut setelah itu, masuk ke dalam reaksi pirufat dehidrogenase, di mana dua asam pirufatnya itu bertemu dengan dua NAD, berubah menjadi asetil-CoA, ditambah dua NADH, juga menghasilkan dua CO2. Ya, asetil-CoA-nya kemudian masuk dalam siklus Krebs. Ya, reaksi dengan air juga, ada FAD, NAD, dan ADP, dan seterusnya, menghasilkan 4 CO2. 2 CO2, 4 CO2, 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH, dan seterusnya. Kalau dilanjutkan fosforilasi oksidatif, semua yang tadi itu, 10 NADH nih, jadi NADH yang ada di sini 6, tambah 2, ada 10 NADH, dan ada 2 FADH2 yang dihasilkan pada siklus Krebs, itu akan bereaksi dengan 6 oksigen secara prinsip, dan menghasilkan 6H2O, karena dia menggunakan 10H, ditambah 2H yang datang dari FADH. Ya. Hasilnya adalah 6H2O. Itu kurang lebih. Nah, dari sini kita tahu bahwa reaksi ini menghasilkan sekian banyak ATP. 28 ATP. Tapi sebenarnya ini kan di atas juga ada ATP yang digunakan, ada FAD, NAD,
ini perlu dicoret-coret dulu nih kalau kita belajar ya. Perlu ada penyederhanaan reaksi kimia. Proses penyederhanaan reaksi kimia itu kalau dilakukan nih banyak yang bisa dicoret-coret. Hasil akhirnya adalah glukosa tambah 6O2 tambah 32 ADP plus PI, hasilnya 6H2O dan 6CO2. Jadi secara prinsip ini sama dengan reaksi pembakaran kertas yang terjadi tadi. C6H12O6 tambah 6 oksigen menghasilkan 6H2O dan 6 CO2. Cuma bedanya di badan kita jadi 32 ATP. Kalau dibakar hasilnya jadi panas, energinya keluar jadi dalam bentuk panas dan dalam bentuk plasma berupa api yang tidak bisa diambil sama badan kita, kan gitu. Nah, kalau di dalam tubuh, di dalam sel, energinya hasil pembakarannya O2-nya diambil dari udara, CO2-nya dikeluarkan juga ke udara bersama H2O-nya juga, tapi ada energi pembakaran yang tersimpan di dalam. Jadi sebenarnya di badan kita ini selalu terjadi kebakaran gitu ya. Hanya saja kebakarannya dalam bentuk yang berbeda. Gitu ya. Nah, reaksi kebakaran yang ada di dalam badan kita itu perlu sampai sekian banyak protein yang membantu prosesnya. Jadi prosesnya itu tidak bisa dibakar pakai api gitu ya, tapi dia harus ada enzim yang membantu. Enzimnya ada puluhan, tadi kan ada glikolisis, piruvat degranase, siklus Krebs, reaksi oksidatif, karboksilasi oksidatif gitu ya. Maka enzim-enzim ini diperlukan sangat banyak ya, yang membantu proses reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam badan. Maka enzim menjadi bagian utama bagaimana reaksi itu berlangsung. Ya. Di situ pentingnya kenapa di dalam reaksi-reaksi biokimia itu kita pelajari bagaimana enzimnya bekerja. Ya, kurang lebih begitu. Maka enzim itu menjadi kunci dalam studi. Kalau kita bicara tentang biokimia, enzim itu menjadi kunci pada pembicaraan di biokimia. Karena hampir semua reaksi yang di dalam badan kita semua dilakukan menggunakan reaksi enzimatis. Dia dipercepat dengan reaksinya menggunakan enzim. Saat kita belajar bahwa reaksi pembakaran kertas itu sebenarnya terjadi, tadinya kertas warna putih jadi kuning, lama-lama jadi coklat, maka itu menunjukkan bahwa reaksinya sebenarnya selalu terjadi kan gitu. Terjadi pembakaran, tapi reaksinya sangat lambat, bisa ratusan tahun. Nah, kalau di dalam tubuh bisa dilakukan dengan cepat karena ada banyak enzim yang membantu kita, dan energi yang dihasilkan tidak keluar dalam bentuk panas, tapi justru disimpan dalam bentuk ATP. Nanti ATP-nya bisa digunakan untuk semua bentuknya lainnya, tidak hanya untuk panas, untuk menggerakkan badan, untuk melakukan reaksi kimia yang lainnya. Kurang lebih begitu. Kembali ke pertanyaan tadi. Kita masih bertanya-tanya, kenapa kita makan nasi tapi kita tidak bisa makan kertas? Atau kenapa kita makannya nasi, kentang, jagung, dan kawan-kawannya itu, tapi kita sebenarnya tidak bisa makan rumput seperti layaknya sapi atau kambing gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara kita makan bayam atau kangkung, sebenarnya itu kan nggak dicerna sama badan. Bayam, sayur-sayuran itu ya masuknya dalam bentuk bayam, keluarnya bentuk bayam lagi. Kangkung juga begitu ya. Ya, sayur-sayuran itu tidak bisa dicerna. Ya. Karena begitu tadi, kembali lagi pembicaraan ikatannya. Nah, ini contohnya. Ikatan alfa 14, ada ikatan beta 14. Jadi beda ikatan kimia begini aja. Padahal sama-sama glukosa isinya, tapi yang satu jadi selulosa, yang satu jadi glikogen atau pati. Nah, sayangnya enzim yang bekerja terhadap mereka itu enzim yang sangat spesifik. Di badan kita punyanya alfa amilase, yaitu enzim yang mencerna amilosa. Sedangkan di sapi, dia punyanya selulase yang melakukan pencernaan terhadap beta 14. Maka justru sapi nggak bisa makan nasi. Kita bisa makan nasi. Ya. Jadi jangan dibalik-balik. Enzim itu bekerja dengan spesifik sesuai dengan reaksi dan substratnya. Ya. Reaksinya dalam hal ini, reaksinya adalah memutus ikatan alfa 14 glikosida. Nah, makanya disebut nama enzimnya alfa amilase. Begitu. Bagaimana caranya bereaksi? Kita belajar dulu bagaimana cara kerja reaksi kimia yang biasa. Baru kita bisa belajar bagaimana enzim bekerja. Kan videonya sudah saya share nih, seharusnya kalian sudah pada nonton dan sudah mulai paham bagaimana reaksi enzim itu bekerja. Secara umum cara kerja reaksi itu adalah ada molekul A, ada molekul B, dia bertemu gitu ya. Dengan posisi yang pas, dengan energi yang cukup, maka dia akan terjadi tumbukan dan tumbukan itu akan menghasilkan sebuah reaksi dan dia akan berpisah dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, tumbukan ini harus berada dalam posisi misalkan ini ya. Ini reaksi nih. Dia tumbukan gitu. Saat tumbukan itu terjadi harus posisinya begini, nggak bisa begini. Nggak bisa begini, nggak bisa juga begini gitu. Kalau tumbukannya begini nggak bereaksi dia. Tumbukannya harus begini gitu.
baru dia bisa bereaksi. Maka orientasi tumbukan itu menjadi penting. Nggak boleh begini tumbukannya, nggak boleh begini tumbukannya, nggak boleh begini tumbukannya, harus begini. Baru dia bisa bereaksi. Yang kedua, tumbukannya juga nggak bisa, kalau misalkan dia tumbukannya begini, nggak bisa. Harus gitu. Berarti harus ada tenaga yang cukup untuk membuat dia bisa bereaksi. Kalau kalau dia lagi bergeraknya ya gitu doang, nggak bisa bereaksi tuh, nggak bisa juga gitu. Jadi harus gitu. Kalau nggak begitu bentuknya, maka nggak bereaksi dia. Maka itu menjadi sangat penting tuh. Makanya tadi reaksi menjadi sangat lambat. Contoh reaksi pembakaran kertas tadi itu, kenapa lambat sekali? Karena tumbukan antara oksigen dengan C6H12O6-nya itu belum tentu pas gitu posisi tumbukannya. Harusnya kan begini jadinya gitu ya. Tapi nggak terjadi tuh begini. Dia jadi tumbukannya malah begini atau malah lambat gitu ya. Nah, kalau gitu nggak bereaksi dia. Kurang lebih gitu. Begitu juga contoh reaksi ini, etanol dengan NAD+ gitu ya. Saat dia bereaksi itu harus dalam orientasi yang tepat untuk bisa menghasilkan asetaldehid dan NADH+. Nah, enzim itu fungsinya adalah membantu menempatkan substrat itu tadi, bahan kimia itu tadi, supaya dia duduk pada posisi yang tepat, selalu pada satu yang posisi yang pas. Dan energi yang dibutuhkan untuk tumbukan itu dibantu oleh molekul yang ada di enzim. Jadi enzim itu mendorong tumbukan itu supaya terjadi dengan lebih mudah. Atau dibuat supaya tumbukan itu bisa terjadi dengan bantuan yang ada di dalam badan enzim itu sehingga tidak butuh energi sampai begitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh enzim. Jadi secara prinsip begitulah yang dibantu oleh enzim. Jadi ada posisi di mana dia ada transition state namanya. Dia berada dalam posisi yang agak mulai berubah sedikit gitu. Nah, energi aktivasi yang saya bicarakan kemarin itu, ada energi saat dia kertas hendak dibakar itu, dia perlu disulut api dulu. Nah, itu namanya energi aktivasi, energi yang awal untuk diserap supaya dia bisa reaksinya berlangsung. Nah, energi aktivasi itu butuh kalau misalkan kondisinya seperti kertas tadi, nggak dibakar. Nah, enzim itu kerjanya ngapain? Kerjanya membantu proses energi aktivasi itu tidak perlu terlalu besar. Jadi energinya dibantu supaya molekul itu bisa melampaui energi aktivasi dengan lebih mudah. Kurang lebih begitu ya. Bagaimana caranya? Mekanismenya ada banyak. Tapi itu prinsip yang sekedar kalian perlu tahu bahwa ada banyak mekanisme untuk membuat energi aktivasinya itu bisa dilampaui gitu ya. Pertama ada orientasinya yang bisa dibikin, tidak banyak ada halangan molekul-molekul yang lain di sekeliling dari molekul yang hendak bereaksi gitu ya, dan seterusnya. Nah, pH dan temperatur itu mempengaruhi reaksi. Kalau kita kemarin belajar bahwa asam amino itu dipengaruhi strukturnya, apakah dia positif, apakah dia negatif, apakah dia netral, tergantung pH-nya, maka enzim itu kan terbuat dari protein. Bagian yang bereaksi dengan molekul yang hendak dia akan bantu kataliskan, maka harus juga di dalamnya ada asam amino. Nah, asam amino itu pun akan berubah sesuai dengan pH larutannya. Makanya pH kerjanya si enzim juga terbatas. Nggak bisa bekerja di semua lapisan pH gitu ya. Jadi pH-nya bekerja pada pH yang spesifik. Nggak bisa dia, kalau dia memang bentuknya itu negatif pada pH 5 dan butuh bentuk negatif asam amino di situ untuk bekerja, maka kalau kamu taruh di pH 8, dia tidak jadi negatif, ya nggak bisa bereaksi kan gitu. Kemudian ada pengaruh temperatur. Enzim karena dia protein, secara temperatur itu kalau dia dinaiki terus, dia sama seperti fungsi mempercepat reaksi kimia. Jadi dia lebih cepat reaksinya karena molekulnya lebih banyak bergerak. Sayangnya adalah pada tahap tertentu enzim itu karena dia protein, dia akan mengalami denaturasi. Jadi kan dia punya ikatan-ikatan hidrogen yang membentuk struktur tersier. Ya. Struktur tersier yang membentuk ikatan hidrogen, yang dibentuk oleh ikatan hidrogen itu, ikatan hidrogennya akan lepas kalau suhunya terlalu panas. Jadi kalau dia melebihi suhu tertentu, bisa jadi kayak suhu 60, suhu 70, bahkan suhu 90 gitu ya, maka dia lepas ikatan-ikatan hidrogennya, rusak struktur tersier, struktur kuartenernya, bahkan struktur sekundernya gitu ya. Dengan begitu dia mengalami denaturasi dan dia nggak bisa kembali lagi melipat seperti seharusnya dia melipat, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai enzim. Dia cuma jadi protein biasa. Seharusnya kamu saat praktikum sudah belajar tentang ini. Saat kamu panaskan susu, dia tidak lagi punya kemampuan bersifat seperti layaknya enzim kalau dia tidak dipanaskan susunya, kan gitu. Susu mengandung enzim yang kamu duga di dalamnya adalah aldehid oksidase. Di praktikum di pekan ini atau pekan yang lalu ya.
Di situ kalau di tabung yang pertama saat kamu panaskan, maka dia tidak berfungsi enzimnya. Karena tadi sudah terlanjur dipanaskan, mengalami denaturasi. Struktur lipatan molekul kimianya, molekul enzimnya itu sudah rusak. Nah, gitu. Seperti yang saya beri gambaran bahwa kalau putih telur itu kamu panaskan, dia jadi putihnya berubah. Ya, tadinya tidak berwarna jadi putih gitu kan. Dan dia nggak bisa dibalikin lagi kan gitu. Nah, oleh karena itu menjadi suatu permasalahan dalam hal itu. Nggak boleh terlalu panas bereaksi dengan enzim. Cukup hangat saja. Kurang begitu. Nah, enzim itu ada penamaannya. Secara prinsip, menamakan enzim itu adalah nama substratnya, lalu nama reaksinya. Contoh ini etanol menjadi etanal, kan reaksinya adalah dehidrogenase. Nah, di sini penting saat kita belajar reaksi-reaksi kimia yang kemarin kita pelajari pada saat kita bahas bentuk-bentuk reaksi kimia yang ada. Di sini OH menjadi aldehid, ya kan? Hidroksil menjadi aldehid. Dan pada saat ini terjadi, dia butuh melepaskan 2 hidrogen. Nah, berarti apa? Mengalami dehidrogenasi reaksinya. Maka nama enzimnya namanya dehidrogenase. Karena karena subjeknya atau substratnya dalam hal ini adalah alkohol, maka diberi nama alkohol dehidrogenase. Begitulah cara memberi nama enzim. Nah, alkohol dehidrogenase itu bereaksi pada, ini contoh gambar alkohol dehidrogenase. Karena dia protein, mari kita belajar ada struktur alpha helix, ada beta sheet gitu ya. Ini struktur tersiernya. Nah, di sini ini adalah molekul NAD, ini adalah molekul etanol nih. Ini gambar animasi bagaimana reaksi berlangsung di dalam alkohol dehidrogenase. Kalau diperhatikan di bagian situs aktifnya, apa itu situs aktif? Situs aktif adalah tempat reaksi itu terjadi. Substratnya masuk ke dalam enzim gitu. Di tempat itulah disebut dengan situs aktif, di mana reaksi berlangsung. Nah, di situ ada banyak situs samping, gugus samping dari asam amino kan. Ini ada serin, ada histidin, ada valin, ada alanin dan kawan-kawannya. Mereka lah yang akan bekerja bereaksi dengan substrat yang masuk ke dalamnya gitu ya. Dalam hal ini etanol dan NADH. Sekarang kita bicara tentang jenis-jenis enzim. Jenis-jenis enzim itu secara prinsip ada 6. Ada enzim yang sifat reaksinya adalah oksidoreduktase, maka diberi namanya ya tadi, tergantung apa yang reaksi berlangsung. Contoh ini ada dehidrogenase, kehilangan 2 hidrogen. Karena kalau kehilangan 2 hidrogen kan namanya itu sifatnya apa? Reduksi atau oksidasi? Sifatnya oksidasi gitu ya. Dia mengalami oksidasi. Gitu. Kalau dia mendapatkan oksigen, kan namanya monooksigenase. Jadi ada berbagai macam contoh reaksi yang seperti ini. Secara prinsip dia hanya cuma menambahkan hidrogen, kehilangan hidrogen, menambahkan oksigen atau menambahkan atau mengurangi oksigen, maka disebut oksidoreduktase. Ada enzim namanya transferase karena dia melakukan transfer satu gugus yang ada dalam satu senyawa berpindah ke senyawa yang lain, gitu ya. Gugus misalkan bayangkan ini A, B ini. B ini adalah gugus karboksil gitu ya, dipindahkan dari A menuju C gitu. Kita pernah belajar reaksi ini, contohnya misalkan tadi S-CoA, dia pindahkan dari asil-CoA ke asetil-CoA gitu ya. Tadinya asil tidak ada CoA-nya, tapi kamu punya asetil-CoA, kamu reaksikan S-CoA-nya pindah dari asetil-CoA ke asil-CoA gitu ya. Nah, itu juga bagian dari reaksi transferase. Kemudian ada reaksi hidrolase. Hidrolase ini intinya memecah air gitu ya. Nah, biasanya reaksi memecah air ini pada prinsipnya juga memecah molekul itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan kalau kamu bicara tadi ada alfa amilase, kan ikatanya alfa 14, ikatan glikosidik. Untuk memecah itu, dia harus masukin air. Kalau reaksi itu terbentuk gimana? Kita sering bahas bahwa kalau membentuk reaksi polimer, seringkali yang terjadi adalah reaksi buang air. Maka untuk memecah polimernya, maka kamu harus nambahin air gitu ya. Nambahin air, caranya ya airnya dulu dipecah gitu. Airnya dulu dipecah jadi H dan OH. H dikasih ke yang satu, OH dikasih ke yang satunya lagi. Sehingga dia terpisah molekulnya. Ya, makanya disebut hidrolase. Makanya nama reaksinya dicontohkan di sini esterase. Maksudnya ikatan ester yang dipecah oleh air. Karena ester kan dibentuk dengan buang air. Nah, saat kamu nambahin air ke dalam si 2 molekul itu, terpecahlah ikatan esternya. Gitu. Begitu juga glikosidase. Tadi kan alfa glikosidik itu bisa dipecah dengan cara nambahin air. Gitu dan seterusnya. Ada liase, isomerase, dan ligase. Perlu diingat bedakan antara liase dan ligase. Ini liase adalah sintase,
Ligase adalah sintetase nama lainnya. Secara prinsip mereka melakukan hal yang sama. A dengan B digabungkan jadi satu. Begitu juga dengan A dan B digabungkan jadi satu. Bedanya adalah kalau sintetase menggunakan ATP. Ya, tidak hanya ATP sih, bisa jadi GTP, UTP, atau CTP. Secara prinsip dia butuh energi intinya, gitu ya, atau butuh bantuan fosfat untuk melaksanakan reaksinya. Nah, ada banyak contoh enzim, termasuk ini contohnya. Kalau kita pernah belajar bahwa di dalam sistem pencernaan kita, kita mencerna protein. Di dalamnya ada berbagai macam enzim untuk mencerna protein. Lah, yang mencerna protein, yang memecah-mecah protein itu sendiri juga protein, ya. Ya, kan kemotripsin, ya, protease, itu adalah molekul-molekul enzim-enzim yang diproduksi oleh kelenjar pankreas utamanya nanti atau di usus halus dilepaskan untuk menghancurkan protein untuk bisa diserap ke dalam usus, gitu ya. Ini juga kita pernah belajar fatty acid. Masih ingat reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di sini? Ada dehidrogenase, ada hidratase, dan kawan-kawannya. Tentu dehidrogenasi gitu ya. Maka nama enzimnya kalau dipelajari di sini namanya apa? Asil dehidrogenase. Berarti apa? Asil-CoA mengalami reaksi dehidrogenasi. Makanya enzimnya namanya asil-CoA dehidrogenase gitu ya. Menggunakan prinsip-prinsip itu kalian jadi mulai mudah mengerti bagaimana menambahkan enzim. Contoh ini juga transaminase. Kan ada reaksinya transaminasi. Kamu perlu mereaksikannya dan substratnya adalah alanin, maka nama enzimnya adalah alanin transaminase atau ALT. ALT, maaf. Nah, berikutnya membutuhkan koenzim atau gugus prostetik yang ada di dalam tubuh enzim itu untuk bisa dia bekerja. Di dalam video tentang enzim, kalian sudah belajar juga sebenarnya ada kofaktor, ada koenzim, ada gugus prostetik. Saya nggak ingin cerita banyak, tapi yang paling gampang di sini koenzim itu dia ada di dalam, dia membantu melakukan reaksi oleh enzim, gitu ya. Tapi dia tidak benar-benar terikat ke dalam enzimnya. Sedangkan gugus prostetik biasanya yang dimaksud dengan gugus prostetik adalah semacam senyawa organik yang memang terikat ke dalam enzim untuk bisa membantu enzim bereaksi terhadap substratnya, gitu ya. Tanpa dia terikat kepada enzim, enzimnya nggak bisa bekerja. Atau disebut holo enzim atau apo enzim. Bedanya apa holo enzim dan apo enzim? Saya nggak mau bahas di sini, kamu lihat, nonton lagi videonya ya. Nah, ini adalah jenis-jenis koenzim. Sebenarnya kamu sudah banyak belajar nih, ada NAD, ada FAD, gitu ya. Nah, ini contoh FAD, ada ubiquinin, ada ascorbic acid, ada macam-macam. Saya kira ini nama-nama yang perlu kalian tahu saja, nggak perlu sampai dihafal. Tapi kalau masih ingat, ini contoh hem, ada di protein hemoglobin, gitu ya. Ini adalah gugus-gugus yang membantu untuk proses transfer. Tadi kan saya bilang transferase, ini contohnya ada enzim koenzim A, ya. Lucunya adalah semua koenzim ini seringkali kenyataannya mereka adalah turunan dari molekul vitamin. Jenis-jenis koenzim. Silakan dibaca, dipelajari. Ini contoh kobalamin itu adalah vitamin B12 atau B2, gitu, saya lupa. Nah, kemudian kita akan bicara soal penghambatan enzim. Nah, penghambatan enzim itu ada macam-macam. Ada kompetitif, ada non-kompetitif, gitu ya. Ada allosterik, ada yang tidak allosterik. Ya. Apa itu semua? Saya mau kalian jadikan ini semacam PR, kalian baca, pelajari, dan sebetulnya juga ada 2 topik yang kalian perlu pelajari. Ini benar nggak ngomong? Ya. Apa itu? Jadi ada 2 PR-nya ya. Pertama, bagaimana sih penghambatan enzim? Kalian baca-baca dulu, kalian pelajari dulu. Kita akan bahas minggu depan. Berikutnya, apa itu KM dan apa itu Vmax? Jadi enzim itu diberi karakteristik sering dengan istilah KM, konstanta Michaelis-Menten. Vmax itu V maksimum, gitu ya. Apa itu? Dipelajari dulu, minggu depan kita bahas. Berikutnya, saya pernah memberi PR kepada kalian. Ada molekul larut lemak atau cenderung kita sebut dengan istilah lemak namanya arachidonic acid. Saya bilang gitu. Dan saya bilang dia punya relevansi yang sangat tinggi terhadap anak farmasi. Sudah dikerjakan belum? Sudah dicari tahu belum? Apa sih relevansinya arachidonic acid bagi anak-anak farmasi? Kalau belum, dicari, dan itu jadi PR kalian semua. Nah, mudah-mudahan video singkat ini membantu kita belajar, dan kalian tetap belajar juga. Sampai kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.